Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkarya di hadapan orang banyak di Galilea, dia sering kali berhadapan dengan para pemuka agama Yahudi dan terlibat perdebatan atau konflik dengan mereka. Nah, salah satu kelompok yang sering kali terlibat dalam pertikaian ini adalah orang-orang Farisi. Siapa mereka? Mereka bukan kelompok imam, tetapi mereka adalah kelompok awam yang sangat fanatik dengan hukum agama Yahudi. Mereka ada di mana-mana. Kelompok ini tersebar di tempat-tempat orang Yahudi tinggal. Dan mereka punya pengaruh di antara umat, karena mereka bertindak sebagai guru yang mengajarkan bagaimana harusnya hidup sebagai orang Yahudi. Tetapi dalam beberapa hal, mereka berseberangan dengan Yesus. Nah, salah satu hal yang menjadi bahan perdebatan dengan Yesus, itu adalah berkaitan dengan hukum Sabat. Kita akan lihat dua kesempatan di mana Yesus terlibat dengan para pemuka agama Yahudi ini. Sekali lagi, ini yang berkaitan dengan hukum Sabat. Nah, suatu kali pada hari Sabat, ini Yesus masuk ke rumah ibadat, ke sinagoga. Dan saudara bisa melihatnya di Injil Matius bab 12 ayat 9 sampai dengan 15a. Nah, kemudian di rumah ibadat itu ada seorang yang tangannya mati sebelah. Nah, orang-orang Farisi melihat Yesus ada di dalam sinagoga dan melihat juga orang yang mati sebelah tangannya itu. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka mengajukan pertanyaan ini bukan karena mau tahu, bukan karena ingin tahu kebenaran, tetapi mereka mengajukan pertanyaan ini supaya dapat mempersalahkan Yesus. Melihat orang sakit, Yesus menurut mereka pasti akan tergerak untuk menyembuhkannya. Tetapi mereka juga sadar ini adalah hari Sabat. Kalau Yesus sampai menyembuhkan orang itu, berarti dia melakukan pelanggaran terhadap hukum Sabat. Dalam 10 perintah, itu disampaikan supaya orang mengingat dan menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari istirahat. Dan Allah memberikan hari Sabat kepada orang Israel supaya mereka beristirahat dan mengkhususkan waktu itu untuk Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi sebagai guru di antara orang-orang Yahudi telah menjadi kaku dalam bersikap. Mereka hanya melihat pokoknya di hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Apapun itu. Nah, kemudian ketika mendengar pertanyaan yang seperti itu, Tuhan Yesus menjawab begini. Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Nah, apa yang disampaikan oleh Yesus ini benar terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau orang punya domba, lalu domba mereka terperosok ke dalam lubang pada hari Sabat, mereka tidak akan menunggu Sabat lewat baru menolong domba.
saat itu juga, hari itu juga, mereka akan berusaha untuk mengeluarkan domba itu dari lubang. Jangan sampai domba itu mati di dalam lubang. Nah, belum selesai. Tuhan Yesus juga mengatakan begini, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Jelas, manusia lebih berharga daripada domba. Tapi jangan tanya, manusia harganya berapa, lalu domba harganya berapa. Bukan itu maksudnya. Manusia jelas lebih berharga daripada domba. Kalau domba yang hanya binatang saja, mereka tolong. Jangan sampai mati. Walaupun terperosok dalam lubang pada hari Sabat. Bagaimana mungkin manusia dibiarkan menderita, tidak disembuhkan dari penyakitnya, karena hari itu adalah hari Sabat. Nah, kemudian setelah menyampaikan hal seperti itu, Tuhan Yesus berkata begini, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Untuk melakukan tindakan yang baik, untuk menolong orang lain, orang tidak bisa, tidak perlu menunggu hari. Pada hari dia melihat orang lain perlu pertolongan, lakukan, bantu, tolong, keluarkan dia dari penderitaannya. Jangan sampai orang yang sedang menderita itu disuruh menunggu Sabat lewat baru ditolong. Untuk melakukan tindakan yang baik, orang tidak perlu memperhatikan hari, waktu. Yang diperlukan adalah perhatikan orang yang memerlukan pertolongan itu dan berikan pertolongan. Setelah Yesus memberikan jawaban seperti itu, Yesus meminta orang itu mengulurkan tangannya. Dan kemudian orang yang tangannya mati sebelah itu mengulurkan tangan dan tangannya pulih. Tangannya sehat, sembuh, berfungsi seperti sedia kala. Ini berarti Tuhan Yesus bisa dikatakan menurut orang Farisi ya, melakukan pelanggaran Sabat secara serius. Bayangkan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ini pekerjaan seorang tabib. Jelas ini dilarang di hari Sabat. Dan kemudian pelanggaran ini dilakukan di hadapan orang banyak. Karena di sinagoga. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, tidak ada masalah kalau orang mau berbuat baik pada hari Sabat. Nah, di telinga orang-orang Farisi, kata-kata Yesus ini juga bisa berarti ajakan untuk melanggar hukum Sabat. Dan apa yang mereka pikirkan ini membuat orang-orang Farisi itu marah. Lalu mereka keluar dari sinagoga, lalu bersekongkol untuk membunuh Yesus. Bayangkan marahnya mereka kepada Yesus sampai berniat untuk membunuhnya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus bisa menyingkir dari orang-orang Farisi itu. Ia meninggalkan mereka dengan selamat. Nah kemudian pada kesempatan yang lain, Yesus juga menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kita lihat di Injil Lukas bab 13 mulai dari ayat 10. Ini Yesus juga sedang berada di dalam rumah ibadat di sinagoga dan sedang mengajar. Nah, ketika itu Yesus melihat ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuki oleh roh, dan hal ini membuat orang itu sakit sampai bungkuk punggungnya.
Dia tidak pernah bisa berdiri dengan tegak. Nah, kemudian ketika Yesus melihat perempuan itu, ia berkata begini, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yesus kemudian meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga perempuan itu berdiri lalu memuliakan Allah. Tentu perempuan ini senang sekali. 18 tahun mengalami penderitaan, dan hanya satu kalimat diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan perempuan itu bisa sembuh. Dia bisa berdiri dengan normal, dia tidak merasakan sakit lagi. Tetapi kepala rumah ibadat, kepala sinagoga itu gusar melihat tindakan Yesus. Nah, kepala rumah ibadat menjadi gusar, marah, melihat Yesus menyembuhkan perempuan itu. Nah, kemudian kepala rumah ibadat itu berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Ia mengingatkan orang banyak yang hadir di sinagoga itu, kalian jangan datang ke sini untuk disembuhkan di hari Sabat. Kalau mau minta disembuhkan, datanglah pada hari yang lain. Karena apa? Kalau kamu mendatangi tabib di hari Sabat, berarti tabib itu bekerja. Dan kalau tabib bekerja di hari Sabat, itu berarti dia melanggar hukum Sabat. Tetapi kemudian ketika mendengar kepala sinagoga berkata begitu, Yesus menjawab dia, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Lihat, pada hari Sabat, orang-orang Yahudi tidak membiarkan lembu dan keledai atau ternaknya puasa. Mereka tetap dalam arti tertentu kerja, orang-orang Yahudi ini. Apa itu? Membawa lembu atau keledainya ke tempat minuman supaya ternak mereka bisa minum dan tetap sehat. Itu mereka lakukan, tapi mereka hanya memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Lebih lanjut, Tuhan Yesus berkata begini, "Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Jelas bahwa perempuan ini yang lama dikuasai iblis jauh lebih berharga daripada lembu atau keledai. Dia adalah seorang manusia, dan kemudian juga dikatakan dia adalah keturunan Abraham. Sebutan yang membuat orang-orang Yahudi bangga. Kalau binatang ternak saja mereka urus, bukan karena mereka sakit binatang-binatang itu, apalagi ini ada seorang perempuan keturunan Abraham menderita sekian lama. Bagaimana mungkin Yesus membiarkan orang itu sakit dan terus dikuasai iblis? Nah, ketika mendengar perkataan itu, orang-orang yang memusuhi Yesus menjadi malu. Karena mereka tidak bisa menjawab apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sementara itu orang banyak, apalagi orang yang sudah disembuhkan ini, merasa gembira. Karena mereka melihat ada saudara mereka yang sudah disembuhkan, dibebaskan dari ikatan iblis.
Perempuan itu merasakan kegembiraan karena apa? Tuhan sudah menolong dia, membebaskan dia dari penyakit yang membuatnya menderita. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pertikaian dengan para pemuka agama Yahudi ini, kita bisa melihat dengan jelas manusia lebih berharga daripada binatang. Kelihatannya ini soal sederhana, tetapi ini mengingatkan kita, saudara-saudara, untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami penderitaan. Perhatian diberikan kepada mereka, kita berikan kepada mereka, karena mereka adalah sesama manusia seperti kita. Dan seperti Tuhan mengasihi kita, Tuhan pun mengasihi mereka juga. Kemudian, hal lain yang kita perlu perhatikan, untuk menolong orang lain, tidak ada batasan hari. Hari ini boleh menolong, hari lain tidak boleh menolong. Dengan jelas kita bisa melihat, Tuhan menunjukkan, bantu saudaramu, tolong saudaramu yang mengalami kesulitan, kapanpun itu. Kamu melihat saudaramu memerlukan bantuan, bantu. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan hari. Yang lebih dikehendaki oleh Tuhan, itu adalah kamu memperhatikan saudara-saudaramu. Itu menjadi lebih penting dan lebih berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.